Terlihat banyak siswa dari Akademi Adler tergantung di dinding belakang Abel. Sihir mereka sedang disedot. Sebelum melanjutkan pertandingan, Abel berkata dia terkesan dengan kemampuan Mas. Mas berterima kasih. Namun, belum lama mengatakan itu, sesuatu telah terjadi. Mas tanpa sadar memukul wajahnya sendiri. Tak hanya sekali, Mas melakukan hal itu berkali-kali. Karena memang tenaga dan ototnya yang kuat, Mas merasa sedikit kesakitan diserang oleh tangannya sendiri. Saat Mas mulai merasakan apa yang sebenarnya terjadi, ternyata seluruh tubuh Mas berisikan benang-benang dari atas. Dia sudah bisa dikendalikan, layaknya sebuah boneka sekarang. Abel ingin segera mengakhiri pertarungan. Dia menggunakan benang memaksa Mas mencekik dirinya sendiri. Entah apa yang terjadi, Abel tiba-tiba menghentikan gerakannya. Mas bingung apa yang terjadi dengan dirinya. Abel menjelaskan bahwa pertarungan mereka sangatlah tidak adil. Jika berakhir seperti begini saja, maka akan menjadi pertarungan tidak menarik dan berkelas sama sekali. Kemudian Abel menggerakkan satu boneka berpakaian jubah asrama Adler menuju ke arah Mas. Ternyata boneka tersebut adalah Finn yang sedang membawa sebuah kapak panjang. Mas bingung kenapa Finn ada di sana. Temanmu bukan? Aku menangkapnya. Karena kurasa dia akan cukup menghibur. Temanmu yang berambut nanas terluka terlalu parah untuk bisa kumanfaatkan. Aku sudah menantikan pertunjukan ini, ucap Abel. Dia mulai menggerakkan jari jemarinya. Boneka Finn melompat menyerang Mas menggunakan kapak yang dia pegang. Mas berhasil menangkis menggunakan kedua tangannya. Abel sedikit jengkel. Dia kemudian memberikan peraturan agar tontonan lebih menarik. Dengan benang yang sudah menempel di tubuh Mas, Abel akan berusaha tak akan membiarkan Mas bergerak atau mempertahankan diri dari serangan Finn. Namun, jika itu terjadi, maka Abel akan menghancurkan Finn Ames. Mas mengerti. Dengan tampang polosnya, dia berkata pada Abel, "Jadi, begitu caramu mau bermain." Tentu saja, bagi Abel, permainan haruslah menyenangkan. Semua hasilnya akan sama saja baginya. Jika Mas melawan, maka Finn hancur. Jika dia diam, maka Maslah yang akan dihancurkan. Serangan boneka Finn menggunakan kapak mengenai wajah Mas. Meski tak menimbulkan luka yang serius, namun itu ternyata sudah cukup membuat pipi Mas memar. Tak hanya sekali, boneka Finn menyerang wajah Mas menggunakan kapak berkali-kali hingga wajah temannya itu mengeluarkan darah. Apa kau tak bisa memilih? Kau takkan bisa membuat pengorbanan. Tentu saja kau takkan bisa. Dia ingin yang lain menganggap dia itu baik. Tapi aku jelas menolak pemikiran salah seperti itu, kata Abel. Namun saat ingin menggerakkan boneka Finn untuk menyerang Mas menggunakan kapak setelah beberapa kali, sesuatu membuatnya kaget. Mas belum tumbang, tapi kapak yang dipegang boneka Finn rusak duluan. Tak hanya itu saja, ternyata Mas masih baik-baik saja. Wajahnya hanya memar sedikit. Darah yang barusan Abel lihat hanyalah imajinasinya saja. Mas kembali mengejek Abel. Dia berkata bahwa Abel terlalu dalam jika memikirkan sesuatu. Love yang melihat pertarungan mereka jadi tahu bahwa Mas sebentar lagi akan bertarung dengan serius. Kemudian Mas merogok sesuatu di kantong. Dia menanyakan apakah Abel menginginkan koin emas miliknya. Mendengar hal itu, Abel mengira bahwa Mas sudah menyerah. Mas menunjukkan koin emas miliknya. Dengan jari jemarinya, Mas bersiap melemparkan koin emas ke arah Abel. Hanya dengan jentikan jarinya, koin emas terlempar dengan sangat keras. Koin itu tidak mengenai Abel karena Mas memang tak mengincarnya. Dia ternyata mengincar benang-benang milik Abel hingga putus, benang yang menggerakkan boneka Finn. Karena hal itu, boneka Finn tumbang tergeletak di lantai. Tak ada benang yang menopang tubuhnya. Setelah itu, koin emas yang dilemparkan Mas terpantul kembali mengarah padanya. Dengan tampang polosnya, Mas berpikir bahwa koin tersebut begitu menyukai dirinya hingga kembali dengan sendirinya. Mengira Mas terus-terusan mengejek, Abel mulai jengkel. Dia menggerakkan semua benang-benang yang sebelumnya sudah menempel di tubuh Mas. "Maaf kalau aku mulai tak sabar. Tapi pembicaraan kita sudah mulai membosankan. Permainan ini mulai membuatku jenuh. Percuma saja kau melawan. Kau takkan bisa melepaskan benang-benang di tubuhmu sendiri. Kau hanyalah sebuah boneka sama seperti yang lain," kata Abel. Namun,
Jari-jari Abel tak bisa menggerakkan tubuh Mas. Mas memaksakan otot-ototnya melawan benang yang mengendalikan dirinya. Kali ini dia benar-benar jengkel. Mas menyuruh Abel segera meminta maaf karena perbuatan yang dia lakukan kepada teman-temannya seperti Irvin, Vin, dan Dot sudah melewati batas. Mas melangkah dengan pelan ke hadapan Abel. Abel kembali mencoba mengendalikan tubuh Mas, tapi dia gagal hingga membuat jari jemarinya patah. Mas terus-menerus melawan benang Abel. Kini tak hanya jari tengahnya saja, jari manis Abel juga patah. Abel terkejut melihat kekuatan tubuh lawannya. Hingga akhirnya, meski sedikit pelan karena masih dalam kendali benang, Mas berhasil menendang wajah Abel menggunakan lutut kakinya. Sekali serang sudah cukup membuat Abel berdarah. Tendangan Mas membuat Abel kesakitan hingga mulutnya mengeluarkan darah. Melihat Mas memaksakan tubuhnya untuk menyerang kembali, Abel menggunakan sihir Marioness Change. Boneka yang dia pegang mengeluarkan suara aneh. Tiba-tiba, tubuh Mas berhenti. Dia merasa kini tubuhnya lebih sulit untuk dikendalikan. Sihir Abel berhasil mengenai Mas. Mas sekarang semakin tak paham apa yang terjadi pada dirinya. Mulai dari jari-jarinya, Mas berubah bagaikan boneka. Abel memuji kekuatan Mas. Biasanya, orang lain yang terkena sihir Marioness miliknya akan cepat berubah menjadi boneka. Tapi pada Mas, sihir itu seperti melambat. Tapi, meski begitu hasilnya tetap sama. Tinggal menunggu beberapa waktu, seluruh tubuh Mas akan berubah menjadi boneka. Bagi Abel, hukum rimba masih berlaku pada mereka. Tak kusangka, aku harus memakai mantra ini untuk melawanmu. Yang lemah hanya akan menjadi mangsa, kata Abel. Seluruh tubuh Mas sudah berubah menjadi boneka, bahkan bola matanya telah menghilang. Mas berdiri tegak di hadapan Abel. Melihat musuhnya sudah menjadi bagian dari boneka, Abel berkata, "Saat aku memandangimu, aku melihat seekor kelinci yang cukup pintar." Mas, yang dalam keadaan normal, biasanya selalu menjawab perkataan Abel. Kini, dia tak merespon sama sekali. Mulutnya terasa terkunci. Abel kemudian merogoh kantong di baju Mas untuk mengambil koin emas. Sebelum semuanya berakhir, Abel memuji Mas sebagai salah satu kelinci percobaan yang cukup tangguh baginya. Tapi kelinci tetaplah kelinci. Mereka tak akan pernah bisa berubah menjadi serigala. Saat Abel menemukan sesuatu di kantong baju Mas, betapa terkejutnya dia. Bukannya menemukan koin emas, Abel malah menemukan kue sus yang sering Mas simpan di kantong bajunya sebagai bekal. Abel yang mengamati kue sus bikinan Mas itu awalnya bingung benda apa yang saat ini dia pegang. Belum sempat memikirkan benda apa itu, Mas yang dalam keadaan menjadi boneka entah bagaimana berhasil menunjuk Abel dari bawah hingga pemimpin meja lupus itu terhempas ke atas. Mas lalu berhasil kembali menjadi manusia sembari menangkap kue sus miliknya. Dia bingung kenapa Abel bisa menemukan kue sus padahal sudah Mas sembunyikan di jubah. Love yang mendengar itu merasa jijik. Kenapa makanan seperti kue Mas simpan di saku jubahnya? Kenapa dia sudah jadi boneka? Bagaimana dia bisa bergerak sendiri? Sihir boneka milikku menghalangi semua sinyal dari otak. Itu merebut semua kendali tubuh lawan. Dia seharusnya tak bisa bergerak. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Apa itu semacam refleks syaraf? Refleks syaraf itu adalah saat di mana kau menarik tanganmu ketika menyentuh benda panas atau saat kau berliur ketika berada di dekat makanan asam. Untuk bisa merespon dengan cepat pada ancaman liar, untuk bisa merespon dengan cepat hal semacam itu. Memang sihirku hanya mengubah bagian luar yang kemudian bisa ku kendalikan. Tapi di dalamnya tetap manusia. Respon spontan di wujud boneka pasti adalah karena refleks syaraf. Dengan kata lain, dia secara tak sadar bereaksi pada sebuah ancaman. Tapi apa ancaman yang dia rasakan? Apa karena bersikeras mempertahankan kue yang sebelumnya ku ambil? Apa kue tersebut adalah sesuatu yang sangat penting baginya? Gumam Abel kebingungan. Namun, Abel masih menganggap dirinya lah raja dihukum rimba saat melawan Mas. Mereka yang lemah pasti berusaha melindungi diri. Abel memuji perlawanan Mas yang cukup tangguh. Tapi sekarang dia akan mulai serius. Abel menyerap semua sihir dari siswa-siswa Adler yang untuk dia kendalikan. Dia berencana akan segera menghancurkan Mas. Abel kemudian mengeluarkan sihir tingkat 2 miliknya. Sihir itu bernama Marioness Second Ham Puppet. Seekor makhluk boneka raksasa berkepala 3 botak semuanya, memiliki banyak kaki bagaikan laba-laba siap menyerang Mas.
mantra ini bisa merubah semua dalam radius 100 meter menjadi bonekaku. Itu dimulai saat benangnya menyentuh tubuhmu. Tentu saja kau tak akan bisa melihat benangnya. Mereka akan segera mendekat, merebut, lalu mengendalikan tubuhmu. Tak ada cara lain untuk bisa menghindarinya. Kau akan dalam wujud, tak akan bisa kembali lagi setelah ini selesai. Jujur saja, kau mendapatkan hormatku sebagai seekor kelinci. Kau adalah lawan yang layak, kata Abel. Dia lalu menggunakan boneka raksasa berkepala botak untuk menyerang Mas. Tangan Mas kembali berubah menjadi boneka. Boneka raksasa dengan sigap menyerang Mas secara bertubi-tubi. Dia menggunakan lebih dari 6 kakinya untuk menyerang Mas. Selain memuji Mas, Abel juga berterima kasih pada lawannya itu. Karena berkat Mas, dia bisa merasakan untuk tak terlalu berpegang teguh pada pendirian, mencari permainan pada sesuatu yang belum mengetahui kemampuan lawan. Namun, Abel kembali dibuat terkejut. Keenam pergelangan kaki monsternya hancur, lepas dari tubuh si monster. Abel bingung kenapa itu bisa terjadi. Apa yang menyebabkan pergelangan kaki-kaki monsternya bisa terlepas seperti itu? Ternyata, Mas mencopot paksa semuanya. Dia kembali mengoceh. Kenapa Abel malah berterima kasih? Bukannya menjawab pertanyaan Mas, Abel malah kembali bertanya. Setelah bersentuhan dengan monster boneka miliknya, kenapa Mas tidak berubah menjadi boneka juga? Mas berkata bahwa dia memotong semua benang yang coba kembali menempel ke arahnya. Abel dan juga Love yang menonton pertarungan itu juga bingung bagaimana bisa terjadi. Mustahil, benang-benang itu tak bisa dilihat dengan mata telanjang. Tak ada manusia yang bisa menghentikannya. Apa yang dia sebenarnya lakukan? Apakah bocah itu memutar tubuh sedemikian rupa tanpa sempat aku sadari? Itu pasti untuk menunda sentuhan dengan benang yang lain. Saat dia merasakan benang menyentuh dari sisi kiri, sebelum dia kehilangan kendali dari sisi kanan, bocah itu memutuskan benang tersebut. Memiliki insting seperti seekor binatang buas. Mustahil, dia bukanlah seorang manusia, gumam Abel. Tanpa dia sadari, wajah Abel mengeluarkan keringat dingin setelah berusaha menganalisa kemampuan Mas. Mas kembali memancing Abel. Dia berkata, kenapa Abel berkeringat seperti seekor kelinci kecil? Mendengar itu tentu membuat Abel marah dan kesal, tapi dia berusaha tetap tertawa kecil. Abel kemudian kembali menggunakan monster boneka untuk menyerang Mas. Tapi kini, tak hanya bagian kaki-kakinya saja yang dihancurkan Mas. Dengan memukul kepala botak monster boneka tersebut, seluruh bagian lainnya ikut hancur. Abel hanya bengong melihat sihir tingkat 2-nya dihancurkan begitu saja. Lalu, tiba-tiba dengan cepat, Mas sudah berada di belakang Abel. Dia berpose layaknya seperti seorang pengendali boneka handal dengan jari jemarinya. Mas bahkan menamai serangannya kali ini dengan nama sihir otot erector spinner, Hell Fall. Mas memegang pinggang Abel dengan kedua tangannya dari belakang, memutar tubuh Abel hingga kakinya berada di atas, kepalanya berada di bawah. Setelah merasa cukup pas, Mas menyemackdown kepala Abel ke bawah lantai hingga kepala lawannya itu tertancap. Abel mulai paham, dalam pertarungannya kali ini bukanlah dia yang menjadikan Mas sebagai kelinci percobaan, tapi dialah kelinci percobaan sebenarnya di hadapan orang seperti Mas.